3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Fajar Krisologus Pasaribu, NIM 0702 128 1924 171. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan gender di Indonesia. Sebelum membahas tentang gender dan kemiskinan di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu gender dan kemiskinan. Gender adalah perbedaan peran, hak, kewajiban, dan kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah karena mempunyai kekurangan materi pada golongan atau sejumlah orang apabila dibandingkan dengan standar tingkat kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitarnya. Keterkaitan antara gender dan kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan seringkali mengundang perdebatan. Gender sebagai suatu konstruksi sosial yang menciptakan pembedaan peranan dan tanggung jawab antara kehidupan masyarakat dan dalam keluarga dipandang sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan yang cenderung merugikan dan memiskinkan perempuan. Sejak beberapa dekade terakhir ini muncul pendapat bahwa perempuan lebih miskin dibanding laki-laki, sehingga diperlukan perhatian khusus agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan memberikan prioritas pada perempuan dan mengurangi ketimpangan gender. Data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia jelas berdimensi gender. Data tentang pendidikan antara perempuan dan laki-laki yang sangat timpang, di mana tingkat buta huruf wanita mencapai 12,69%, sementara laki-laki hanya 5,85%. Dan data tingkat pengangguran wanita yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 7,5%, sementara laki-laki hanya sekitar 5,8%. Dari data tersebut jelas bahwa yang menyebabkan kemiskinan yaitu adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender yang terjadi antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan kerugian bagi perempuan. Contoh kerugian tersebut bagi perempuan yaitu: pertama, pekerjaan tidak dibayar karena hal tersebut dihitung sebagai sumbangan perempuan dalam kondisi ekonomi rumah tangga. Yang kedua, kerja di tempat upah yang rendah. Yang ketiga, dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Yang keempat, mendapatkan proporsi pendapat rumah tangga yang lebih kecil. Selain dari hal tersebut, kemiskinan juga terjadi karena hubungan gender yang kurang harmonis dalam rumah tangga, di mana terdapat pandangan bahwa posisi laki-laki yang lebih istimewa daripada perempuan, di mana perempuan masih dianggap sebagai warga kelas 2 dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan tidak mampu memiliki sekolah yang tinggi karena yang diprioritaskan untuk bersekolah adalah laki-laki. Hal ini tentu akan menyebabkan perempuan tak mampu bersaing dalam pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Masalah kemiskinan karena ketimpangan gender dapat diselesaikan dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasikan berdasarkan identitas gender. Dengan demikian, masalah kemiskinan karena ketimpangan gender dapat terselesaikan. Demikian penjelasan saya tentang kemiskinan dan gender di Indonesia. Sekian dan terima kasih.